minan nas wa qala aidan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ala yasabaqu qadim. Yang kami hormati pengurus cabang PSHT cabang Tegal, Gemeniko Panjenenganipun Kang Mas Suherman, Kang Mas Basuki, Kang Mas Sugenda, Gus Tantan sebagai Dewan Cabang dan kalau hormati panjenenganipun Kang Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Atos yang dalam hal ini sebagai Ketua Ranting Persaudaraan Sejati Ternate Ranting Jatinegara. Dan kalau hormati para warga Persaudaraan Sejati Ternate Ranting Jatinegara yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hati kita. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah menjadi orang yang sesuai dengan Allah, yaitu mempunyai budi pekerti lembut. Dan juga yang kami hormati panitia halal bihalal Persaudaraan Sejati Ternate Ranting Jatinegara. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan halal bihalal yang insya Allah halal bihalal ini yang ke berapa Mas Badar? Dari 98. Pertama 95. Ini sudah 2023. Ini tinggal ngitung yang beberapa. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu Desa Ternate khususnya di Ranting Jatinegara tetap berukut, guyup, berukut, jaya selama-lamanya. Amin. Salawat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya, Nabi yang telah membawa kita sebagai warga Persaudaraan Sejati Ternate tetap yakin di dalam keimanan kita, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara warga yang kami banggakan, bahwa perjalanan waktu pertama bahwasanya Ranting Jatinegara pertama kali itu dipegang oleh almarhum panjenenganipun Mas Salman. Dan setelah Mas Salman pada saat itu kira-kira tahun 994. Sebelumnya belum ada Ranting, tapi kalau nggak salah ngikut kepada Pangkah waktu itu, kalau nggak salah. Nah setelah Mas Salman tahun 2006 ganti Ranting, saya ketua Ranting. Dan perjalanannya waktu setelah itu baru-baru kemarin tahun 2021 ya, itu pergantian Ranting, yaitu setelah saya dipegang oleh Mas Habib. Walaupun di dalam perjalanannya awalnya nggak mau,
tapi alhamdulillah panjenenganipun purun saged ibaratnya dinding guru panjenengan kabeh. Dan mudah-mudahan dengan berjalannya S1 dilantik jadi negara khususnya bisa menjadikan kita menjadi orang yang baik. Di samping baik menjadi orang yang benar. Sehingga apa? Sehingga orang yang tahu baik dan benar tentunya sesuai yang saya tadi utarakan di dalam Al-Quran, duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dan saya garis bawahi bahwa di situ ada kaitannya hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Jadi hanya sekedar apa namanya ngorek Quran titik ya. Nah, hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Sebelumnya kita juga sudah melaksanakan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita kaitkan bahwasanya di situ nanti kita akan menuju kepada yang namanya hakikat, yang namanya thariqah, syariat, thariqah dan hakikat. Makanya di dalam kita bernapas ya sedikit kami ngomong sebelumnya minta maaf. Dan itu kalau kita kaitkan di dalam syariat, bahwasanya syariat itu menempat kepada lisan lafadznya la ilaha illallah. Dan dari syariat tentunya kita akan lebih tinggi lagi. Makanya di dalam itu kan ada sabun polos, sabun jabut, sabun hijau dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan dari syariat kita akan masuk kepada thariqah. Nah, thariqah itu nanti di dalam lafaz Allah itu nanti akan masuk di dalam hati kita. Kalimahnya Allah. Dan nanti masuk kepada syariat. Dan di dalam syariat itu tempatnya di dalam hati tapi di dalamnya. Makanya disebut dengan makrifat. Kalau di dalam Esa itu maka kita sebagai warga Esa Terate di dalam kita menarik nafas masuk juga kita ingat kepada Allah, mengeluarkan juga kita harus ingat kepada Allah. Itu sehingga apa hubungan kita dengan Allah insya Allah tidak akan sia-sia. Karena apa? Masuknya nafas kita ingat kepada Allah, keluarnya nafas kita akan selalu ingat kepada Allah. Jadi lebune sampai lebune Esa sebenarnya ora sia-sia. Insya Allah nek dipahami ngoten, insya Allah ada ada manfaatnya untuk keimanan kita, untuk keyakinan kita, sehingga kalau di dalam Esa itu mungkin dikatakan yang namanya ishayr mungkin. Itu seperti itu. Terus kaitannya dengan hablum minan nas. Makanya di dalam Esa Terate itu memakainya persaudaraan. Mungkin kalau diteraskan seperti persaudaraan itu semuanya sudah tahu. Walaupun terkadang persaudaraan kita terkadang hanya zahir tok. Dipungkiri atau tidak dipungkiri, pasti ada yang persaudaraannya hanya zahir tok,
sedangkan hatinya terkadang kita menolak. Nah, apa tahu bisa dideteksi lewat muka. Makanya di dalam agama, walaupun yang maaf ngentut misalnya, sing diusap apa nih dong itu? Raine, nggak mungkin. Nah, dan ternyata apa? Yang namanya wajah itu bahwasanya cermin daripada perilaku kita yang ada di dalam hati kita. Makanya kami harapkan untuk semua warga, tolong diusahakan jumbuh-jumbuh jerone karo jabane pada sing diucapkan sama yang di dalam hati sama. Sehingga itulah rahasia doa juga di situ. Rahasia doa di situ. Makanya sesuai yang kami pelajari, berarti nonton nih. Itu kan bahwasanya di Esa itu pernapasan itu hanya ada dua. Yang pertama pernapasan dengan duduk bersila, yang kedua dengan terlentang. Hanya ada dua, nggak ada lagi. Nah, yang untuk duduk untuk apa? Duduk itu untuk kita, syariat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan duduk. Nah, kalau dengan terlentang itu tujuannya untuk kesehatan kita. Atau mungkin ada yang mengatakan rogo sukmone rogo. Ya sebenarnya itu nggak ada yang seperti itu sebenarnya, sebenarnya nggak ada. Tapi itu sebagai pelajaran kita bahwasanya di dalam Esa Terate pernapasan itu hanya ada dua, yaitu sambil pertama duduk, yang kedua sambil terlentang. Tidak ada pernapasan lain, itu yang namanya pengembangan. Yang namanya pengembangan sampai kan belajar yang sampean. Nah, tapi intinya saya kasih tahu, intinya bahwasanya di dalam Esa Terate itu pernapasan itu hanya ada dua, sambil duduk dan sambil terlentang. Yang lain pengembangan. Nah, sampai misalnya bisa menemukan pernapasan yang bisa, ya silahkan. Nah, silahkan. Itu penemuan. Nah, penemuan seperti itu apakah bisa dikembangkan misalkan? Nah, karena di situ kan ada untuk individu dan ada untuk dikembangkan, kan seperti itu. Makanya kalau kita bandingkan misalkan di dalam hadis itu ya, di dalam hadis itu kan ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Lah makanya kita yang ngambil kan yang sahih. Misalkan dalam pernapasan kalian dikasih pernapasan yang untuk keseharian, yang ambil yang sahih. Dalam latihan yang sahih itu yang dikasih pada saat kita disahkan atau pada saat kita menjelang mau pengesahan. Lalu yang lainnya silahkan kalian sampean jenengan belajari karena itu ilmu yang dipelajari untuk apa, pengembangan dan yang lain. Biasanya hal seperti itu kan untuk menarik, kan seperti itu ya biasanya. Tapi itu intinya ya dua itu. Intinya itu jangan melupakan yang dua. Jangan melupakan pernapasan yang kalian dikasih oleh kang mas kalian, kang mas kita. Jangan sampai kita lupakan. Karena apa? Itu pembentukan dari individu, pembentukan dari diri kita awalnya dari situ. Dengan harapan, ya maaf kemarin ada sedikit kejadian. Nah, nanti kalau bisa donasi, ya mas.
Ya walaupun kalau kita melihat permasalahannya nggak usah kita melihat permasalahan, kita melihatnya dia itu saudara kita. Ya, dia itu saudara kita, mau donasi berapa terserah kita. Jangan kita melihat awal-awalnya, yang penting dia itu saudara kita yang butuh biaya, sehingga mudah-mudahan kita nanti bisa berdonasi. Kemungkinan itu yang bisa kami sampaikan. Dan untuk organisasi insya Allah berjalan dengan lancar, dan insya Allah sebenarnya saya kemarin juga pernah ditanya, katanya mau buat padepokan, ya mipil ya nggak usah mipil. Dan untuk saya buka kembali untuk uang yang ada di rekening yayasan. Nah, uang yang ada di rekening yayasan itu ada 26.500.000 jumlah untuk sekarang. Nah, kemarin 28, tapi pada saat pertandingan saya minta keikhlasannya, pada saat ada pertandingan ngambil 1.500.000 biaya pertandingan. Itu untuk uang yang ada di kas. Nah, terus barangkali yang kemarin pada saat ada program mau buat rumah ibaratnya yang sudah mengirim atau sudah iuran waktu itu 500.000. Kalau mau diambil monggo, tinggal hubungi saya atau hubungi penjenengan Ibu Mas Abi. Dan kemungkinan yang lunas waktu itu ada 5 warga kemungkinan. Jadi misalkan saya mau diambil saja monggo. Nah, berarti kalau 5 berarti kan 2,5. Nah, ada 26 kan berarti masih sisa banyak. Misalkan yang ada yang mau diambil saja, misalkan, karena sementara ini panitia juga tidak ada kelanjutannya, sehingga misalkan saya mau diambil saja monggo. Nah, saya tidak membebani, silakan hubungi saya atau hubungi Mas Habib atau hubungi Mas Munir sebagai bendahara yayasan itu Mas Munir. Nah, kami perlu diketahui bahwa di dalam yayasan itu ada lima pengurus ya, penasehat, terus apa lagi? Penasehat, ketua, pelaksana, bendahara, dan sekretaris. Itu di dalam akte notaris yayasan yang alhamdulillah Jatinegara sudah punya badan hukum sendiri, namanya Kusuma Ternate Jatinegara. Makanya kalau di dalam di grup biasanya ada KTJ, maksudnya apa? Kusuma Yayasan Kusuma Ternate Jatinegara. Itu yayasannya. Karena waktu itu kalau kita membuat yayasan pakai persaudaraan sejati Ternate nggak bisa, pakai Islam Ternate juga nggak bisa. Itu seperti itu. Misalkan persaudaraan sejati Ternate Jatinegara juga nggak bisa. Di situ ada tulisan haram seperti itu. Makanya waktu itu kita Mas Basan, Mas Habib waktu itu akhirnya memutuskan waktu di rumahnya Mas Himida, waktu penandatanganan itu membuat yayasan Kusuma Ternate Jatinegara. Nah, yang pengurusnya 5 ini, maksudnya pengurus yang di dalam bagian itu loh. Nanti bawahnya ada, makanya pada saat membuat rekening itu kan harus ada kepengurusan yayasan. Jadi perlu dipisahkan antara kepengurusan yayasan dengan kepengurusan ranting,
Seperti halnya dalam cabang pengurusan yayasan, pengurusan cabang ada sendiri seperti itu. Jadi kami harapkan barangkali karena sementara ini belum berjalan lagi, barangkali ada yang mau diambil, silakan hubungi saya atau hubungi Mas Habib atau hubungi Mas Munir. Dan nanti bisa ngambil tapi 3 orang ini. Nah, kalau nggak 3 orang ini nggak bisa. Makanya nggak bisa diambil uang di yayasan itu, harus 3 orang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi